Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di langit luar kuali Dewa Obat, awan gelap menumpuk dan suara gemuruh rendah bergema di langit, membuat orang merasakan penindasan yang tak terkatakan. Apakah ini pemurnian pel yang memicu bencana petir? Liu Fei yang sedang menunggu dengan cemas, mengangkat kepalanya dan melihat awan gelap berkumpul di langit dengan keterkejutan di matanya yang cantik. Angin menderu-deru di langit dan guntur terus terdengar dari awan gelap, menyebabkan kekacauan di dunia. Pada saat itu, suara guncangan bumi terdengar dan kilatan cahaya perak yang sangat terang terlihat turun dari kedalaman awan gelap. Cahaya perak menembus awan gelap dan cahaya sekejap mata. Itu berubah menjadi berukuran 100 kaki. Seperti naga petir yang turun dari langit, membawa kekuatan penghancur yang kuat. Mungkinkah ujian dari kuali Dewa Obat adalah untuk memurnikan pel? Liu Fei sepertinya menyadari sesuatu. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat kuali Dewa Obat Merah yang berapi-api di bawah. Petir menyambar, menghancurkan udara sepenuhnya, dan akhirnya menyerbu ke dalam kuali Dewa Obat. Di ruang aneh di dalam kuali Dewa Obat, Chu Guangsheng mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang bergelombang. Hanya melihat cahaya perak yang sangat cepat merobohkannya dari sana. Seiring berjalannya waktu, cahaya guntur semakin membesar dan akhirnya menyerbu ke seluruh langit dan bumi, memancarkan fluktuasi aura yang sangat dahsyat. Bencana guntur pel, mata Chu Guangsheng memancarkan cahaya yang kuat. Dia tiba-tiba menginjak tanah, lalu bergegas terbang menemui guntur. Petir terang menyambar, menyinari wajah mudanya dengan garis kilau tajam di matanya. Hancurkan untukku, teriaknya keras terdengar. Dan aura yang memancar dari tubuh Chu Guangsheng terus meningkat, dan dia segera mencapai ranah Zotian tingkat ke-6. Lalu dia meninju saat udara meledak, dan dia menghadapi guntur yang melanda dengan ganas. Hanya dengan satu kontak, guntur langsung meledak menimbulkan riak di langit. Wajah Chu Guangsheng terlihat serius. Dia menatap langit yang bergelombang dan tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajahnya. Karena dia mengerti bahwa ini hanyalah guntur pel yang pertama dan guntur berikutnya akan menjadi semakin kuat. Pada saat guntur pel terakhir tercapai, kekuatan mengerikan telah berlipat ganda berkali-kali. Udara bergulung dan kemudian terkoyak, dan bencana pel guntur yang seperti naga petir bergegas keluar darinya, langsung menuju ke pel api guntur di bawah. Chu Guangsheng mengepalkan jarinya erat-erat, lalu meninju lurus. Guntur pel itu meledak, dan gelombang dahsyat menyapu merobek pakaiannya. Bencana pel guntur lainnya terjadi, tetapi pada saat berikutnya, bencana pel guntur itu dihancurkan oleh pukulan Chu Guangsheng. Bencana pel guntur menghantam satu demi satu, dan akhirnya semua dihancurkan oleh Chu Guangsheng. Ketika pel guntur kelima meledak, pakaian Chu Guangsheng tampak sedikit berantakan. Tetapi cahaya yang dipancarkan dari pupil gelapnya menjadi semakin ganas. Dia ingin melihat apakah bencana pel guntur ke-6 ini dapat menghancurkan pel api guntur yang dia sempurnakan. Ada suara gemuruh terus-menerus di langit. Udara di ketinggian melonjak dengan hebat, dan retakan gelap perlahan terkoyak. Dalam sekejap, aura yang sangat menakutkan seluruh dunia, menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Wajah Chu Guangsheng tampak serius, pakaiannya berkibar, dan kekuatan di tubuhnya mengalir deras, menyebabkan gelombang penindasan yang dahsyat. Saat dia dalam keadaan siaga penuh, sambaran petir tiba-tiba merobek langit dan jatuh dari matahari.
Guntur berukuran 1000 kaki melesat melintasi langit, dan seluruh ruang tampak bergetar, seolah-olah sesuatu yang sangat menakutkan telah turun ke dunia. Tatapan tajam di mata Cukwangseng juga mencapai puncaknya pada saat ini. Tangannya berubah, dan suara gelakan pelan keluar dari tenggorokannya. Pembunuh naga, hutan belantara hebat. Saat dia berteriak, nafas kuno meraung, mengembun menjadi tangan raksasa kuno di bawah Guntur. Permukaan tangan raksasa itu ditutupi jurang perubahan kehidupan. Salah satu jarinya berubah menjadi warna kristal, dan ada seekor naga liar berlari di dalamnya. Hancurkan, teriak Cukwangseng, dan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Dunia berguncang, dan tangan raksasa kuno itu terangkat ke atas, tiba-tiba bertabrakan dengan Guntur yang melanda. Sesaat kemudian, cahaya menyilaukan memenuhi seluruh langit, dan fluktuasi hebat menyapu seperti air pasang, menyebabkan ruang menjadi bergejolak hebat. Suara retakan terdengar, menyebabkan Cukwangseng tiba-tiba mengangkat kepalanya, lalu melihat ke langit yang mempesona. Di bawah pengeboman guntur yang dahsyat, retakan muncul di permukaan pembunuh naga hutan belantara besar. Melihat pemandangan ini, Cukwangseng tiba-tiba menyusut sedikit, dan ada ekspresi ketakutan di matanya. Kekuatan bencana guntur ke-6 ini begitu menakutkan, sehingga bahkan pembunuh naga hutan belantara hebat pun tidak dapat menahannya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan, lalu berteriak dengan keras. Formasi cahaya matahari besar muncul. Kekuatan cahaya kaya membumbung ke langit dan berubah menjadi formasi matahari besar di bawahnya. Formasi cahaya matahari hebat, sungai cahaya. Cukwangseng berteriak dengan suara rendah saat tangannya berubah seperti angin. Saat kekuatan cahaya melonjak, sungai yang berisi kekuatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya menderu, lalu menghantam tinggi ke langit. Saat berikutnya, sungai cahaya bertabrakan dengan petir berukuran 1000 kaki, dan suara keras yang terguncang bumi tiba-tiba menyebar ke seluruh langit, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Di bawah serangan gabungan dari pembunuh naga hutan belantara besar dan sungai cahaya, kekuatan guntur mengerikan itu terus menembus kuat secara bertahap tertekan. Melihat adegan ini, Cukwangseng diam-diam menghela nafas lega. Kedua serangan ini sulit dilakukan, bahkan oleh orang kuat di puncak Ranas Zotian tingkat ke-8. Tapi sekarang, bencana Pel Guntur memaksanya menggunakannya. Pembunuhan naga besar dan formasi cahaya matahari besar bersamaan. Jika itu adalah guntur ke-7 atau guntur ke-8 atau bahkan bencana Pel Guntur ke-9, saya khawatir dengan tingkat kultivasi saya saat ini, itu akan musnah seketika. Bencana guntur Pel dengan lebih dari 7 akan menghasilkan perubahan kualitatif tanpa bantuan aplikasi eksternal, kecuali tingkat kultivasi dasarnya telah dapat mencapai Ranas Zotian tingkat ke-6, dia pasti tidak dapat menahannya. Di langit, suara guntur tidak ada habisnya. Dan tiga kekuatan kekerasan terus-menerus saling berpetabrakan, menyebabkan gelombang kejut yang konstan. Setelah sekian lama, kekuatan kekerasan yang memenuhi seluruh dunia akhirnya berangsur-angsur menghilang, dan ruang kembali hening. Pada saat ini, seberkas cahaya keluar dari kuali alkimia di bawah, dan akhirnya melayang di udara. Cukwangseng menatap pil yang memancarkan kekuatan guntur dan api di depannya, dan tidak bisa menahan perasaan gembira di matanya. Sekarang, dia seharusnya sudah lulus ujian kuali dewa obat. Di dunia luar, Liu Fei memandang awan gelap yang perlahan menyebar di atas kepalanya, dan pikirannya yang tegang tiba-tiba menjadi rileks. Melihat seperti ini, orang itu seharusnya menahan bencana 6 guntur pel.
Kamu seharusnya sudah mendapatkan kuali dewa obat. Bahkan sebelum dia menyelesaikan suaranya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tatapan tajamnya mengarah ke suatu tempat di langit, dan dia berteriak, "Siapa yang berani mengintip?" Hahaha. Dengan semua orang bisa melihat seorang pria muda berjubah hijau tua perlahan keluar dari suatu tempat di langit. Aku tidak menyangka kamu akan sampai di sini Sani lebih dulu. Pemuda itu berkata sambil tersenyum tipis. Tapi ada kilatan dingin di pupil matanya yang gelap. Orang-orang dari Mobe, Leovi mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin. Dari orang ini, dia memperhatikan fluktuasi aura yang bukan milik orang dari tanah terlantar. Wilayah Mobe, Sekte Ling Yun Tian. Pemuda itu berkata sambil tersenyum tipis. Sekte Ling Yun? Tubuh Liu Fei terguncang. Sekte Ling Yun juga merupakan kekuatan yang kuat di wilayah Mobe yang tak tidak lebih lemah dari keluarga Ji. Ling Yun Tian adalah yang terkuat di antara generasi muda Sekte Ling Yun dan jauh lebih kuat dari bayian dari Sekte Liu Hou. Kamu menginginkan kuali dewa obat. Mata cantik Liu Fei bersinar dan dia berkata dengan dingin, "Menurutmu?" Ling Yuantian berkata dengan tenang, "Serahkan semuanya, mungkin kamu bisa menyelamatkan hidupmu." "Apakah kamu memiliki apa yang diperlukan?" Ling Yuantian mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan ekspresi dingin. Bersembunyi di belakang orang lain dan menyelinap ke sini secara diam-diam. Jika Yang Mulia Huan Yuan dan yang lainnya mengetahuinya, tidak akan ada cara bagimu untuk bertahan hidup. Dia jelas berpikir bahwa Chu Guangsheng dan Liu Fei sengaja mundur, tetapi ketika mereka menerobos penghalang makam, mereka mengikuti secara diam-diam, lalu menyelinap ke dalam makam penjaga makam. Mendengar ini, Liu Fei terlalu malas untuk menjelaskan apapun. Begitu dia menginjakkan kaki gioknya, aura kuat keluar dari tubuhnya. Wanita yang sangat bodoh. Ling Yuntian mencibir. Sepasang pecundang yang hanya tahu bagaimana menyerah dan menyelinap dari belakang orang lain. Tidak memenuhi syarat untuk mengambil harta karun. Dia tiba-tiba bergegas keluar, langsung menuju ke arah Liu Fei. Wajah cantik Liu Fei menjadi waspada. Pada saat ini, orang keluar tidak boleh mengganggu Chu Guangsheng. Jika tidak, nyawanya akan dalam bahaya setelah dia diserang oleh kuali dewa obat. Begitu dia memikirkan hal ini, dia tidak mundur setengah inci pun. Sebaliknya, dia bergegas maju dan bertarung sengit dengan Ling Yuntian. Ruang di dalam kuali dewa obat. Chu Guangsheng menatap pil api guntur penuh dengan kegembiraan. Dengan satu gerakan telapak tangannya, dia memegang pil api guntur di tangannya. Pada saat ini, ruang merah menyala tiba-tiba bergetar, dan sinar cahaya terus berkumpul di atas kepalanya. Segel kuali, Chu Guangsheng menatap ke tengah-tengah cahaya itu, dan ekspresi kegembiraan tiba-tiba muncul di matanya. Karena dia melihat tanda merah menyala, seukuran telapak tangan mengambang dengan tenang di dalamnya. Pada tandanya, ada garis-garis misterius yang terukir di atasnya. Dari kejauhan, tampak seperti kuali obat ilahi yang menyusut berkali-kali. Aku mengerti. Chu Guangsheng tersenyum bahagia dan mengulurkan tangannya untuk mengambil segel kuali. Pada saat ini, telapak tangannya yang lainnya memegang pil api guntur tiba-tiba merasakan sakit. Dan pil api guntur menembus kulit telapak tangannya dan menyapu ke dalam daging dan darahnya. Apa yang terjadi? Sebelum Chu Guangsheng sempat bereaksi, kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari segel kuali di depannya, bergegas ke arahnya seperti air pasang. Kekuatan mentalnya meraung, dan sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan itu mengalir ke tengah alisnya dengan dominan. Pikiran Chu Guangsheng terguncang, dan seluruh dantiannya bergejolak dan bergetar.
dan kekuatan spiritual di dalamnya melonjak hebat. Pada saat yang sama, kekuatan pel api guntur juga meraung di sepanjang meridiannya, melonjak di datiannya yang lebih rendah, terus-menerus melemahkan kekuatan mentalnya. Adegan tiba-tiba ini membuat Cukwangseng tercengang. Dia menyaksikan tanpa daya saat kekuatan spiritual ke dalam segel kuali terus mengalir ke dalam pikirannya. Dan kekuatan pel api guntur terus-menerus melemahkan kekuatan spiritualnya di dantiannya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba terbangun dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Dilihat dari postur di depannya, perubahan ini seharusnya merupakan umpan balik dari kuali dewa obat bahwa dia telah lulus ujian. Memikirkan hal ini, Cukwangseng tidak lagi merasakan perlawanan apapun dan segera duduk, masih menggunakan kuali dewa obat. Selama periode ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritualnya di dantiannya meningkat dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, ia berhasil menembus belenggu kelas 4 tingkat dasar dan memasuki tingkat menengah kelas 4. Saya ingin tahu seberapa besar umpan balik ini dapat meningkatkan kekuatan mental saya. Cukwangseng berkata dengan gembira. Melihat postur di depannya, umpan balik dari kuali dewa obat masih jauh dari selesai. Ketika semuanya berakhir, kekuatan spiritualnya akan meroket ke tingkat yang menyenangkan. Dan saat kekuatan spiritual Cukwangseng melonjak, pertempuran antara Liu Fei dan Ling Yungtian di luar juga mencapai puncaknya. Keduanya saling memukul dengan telapak tangan dan kekuatan kekerasan berdampak, menyebabkan keduanya mundur terus-menerus. Perlahan, Liu Fei menstabilkan tubuhnya, lalu mengulurkan tangan untuk menyeka bekas darah yang tumpah dari sudut mulutnya. Wajah cantiknya menjadi sangat serius. Ling Yungtian ini dianggap sebagai lawan yang sulit, bahkan di ranah Zotian tingkat 8. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, jika dia ingin menghadapinya secara langsung, dia hanya bisa menggunakan kekuatan esensi darah rubah langit secara berlebihan. Tapi kemudian, dia harus menanggung reaksi buruk itu lagi. Memikirkan hal ini, Liu Fei mengepalkan tangannya erat-erat. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dan fluktuasi mengerikan yang luar biasa perlahan menyebar dari tubuh halusnya. Aku tidak bisa terus seperti ini. Ekspresi Ling Yungtian berubah, dan dia mendeteksi gelombang yang sangat berbahaya dari aura darah itu. Fluktuasi semacam ini membuatnya mengerti bahwa wanita berpenampilan menawan di depannya menyembunyikan metode yang sangat menakutkan. Begitu dia melangkah ke dalam kehampaan, gelombang udara yang dahsyat menghantam sekeliling, dan cahaya terang berkumpul di belakangnya, mengembun menjadi piring melingkar yang besar. Saat Ling Yungtian mengeluarkan cakram Zotian, fluktuasi aura yang memancar dari tubuhnya sekali lagi meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dia mengambil satu langkah ke depan, tangannya berubah seperti angin, dan kekuatan besar menderu masuk, melonjak melintasi langit. Seluruh langit menderu terus-menerus, dan gelombang aura yang sangat menakutkan secara bertahap memenuhi sudut-sudut dunia. Melihat postur di depannya, Ling Yungtian siap menggunakan kartu asnya. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Dia bergumam, matanya perlahan tertutup, dan aliran darah mengalir keluar dari tubuhnya. 8 langkah untuk membelah langit. Ling Yungtian berteriak dengan tajam, dan tiba-tiba melangkah keluar dengan cahaya terang di sekujur tubuhnya. Terima kasih.